tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengingatkan kita hindari keserakahan, hindari ketamakan. Amin. Saudara, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kita harus hindari konsumtif, kita harus memberi sedekah, membantu, kita juga harus mencukupkan diri kita harus yaitu menabung. Penting sekali saudara, karena ketamakan itu saudara artinya seperti yang tadi Ibu sampaikan, ketamakan itu artinya saudara kita ingin memperoleh lebih dari apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, ingin memperoleh lebih dari apa yang kita butuhkan. Misalkan satu keluarga butuh 100 gitu atau 10 gitu saudara. Tapi karena ketamakan itu mereka ngejar sampai 100. Sampai 1000 dan macam-macam. Akhirnya apa saudara? Terjadi banyak masalah. Maka firman Tuhan tadi mengingatkan kita semua, mari kita cukupkan diri kita. Katakan amin. Maka saya mau tambahkan bagi kita semua, tadi Ibu sampaikan hindari ketamakan. Nah, saya akan tambahkan tentang betapa ketamakan itu saudara membawa bahaya. Jadi ada bahaya di balik ketamakan. Sekali lagi, ada bahaya di balik ketamakan atau bahaya ketamakan. Boleh dimunculkan gambarnya, yaitu bahaya ketamakan. Apa saja bahaya ketamakan? Yang pertama kita baca Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan, sama-sama kita baca bersama Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Sama-sama 2, 3, ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Stop saudara, ini cerita bangsa Israel berjalan di padang gurun. Lalu mereka cuma dapat roti mana. Mereka marah sama Musa, mereka marah sama Tuhan. Ngapain kami dibawa ke padang gurun cuma makan roti mana? Mereka bilang kami mau daging. Di Mesir mereka makan daging, makan ikan gratis. Di depan mereka ada kuali, ada daging. Maka mereka marah sama Tuhan. Lalu Tuhan suruh Musa, kumpulkan bangsa Israel. Lalu Tuhan mengirim saudara angin kencang. Dan angin itu saudaraku mendorong atau membawa burung-burung puyuh. Dan burung-burung puyuh itu menjadi makanan bagi bangsa Israel. Banyaknya saudara, banyak sekali. Lebarnya itu sehari orang jalan kaki. Tingginya banyaknya burung itu saudara, burung puyuh itu 2 hasta. Tinggi sekali, banyak sekali. Tapi waktu daging puyuh itu datang saudara, mereka serakah, mereka ngambilnya banyak. Harusnya mereka cuma ngambil 5 gomer, mereka ambil 10 gomer. Lanjut kita baca ayat 32 sampai 34. Sama-sama, Bilangan 11 tadi 32, 34. 2, 3, ya. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan apa? Burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan berapa? 10. Harusnya satu keluarga 5 homer, 5 gomer. Tapi mereka mengumpulkan sedikit-dikitnya berapa gomer? 10. Tamak, serakah. Terus kemudian mereka apa? Menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ayat 33. Selagi daging itu masih di mulut mereka sebelum dikunyah, maka apa? Bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan memukul bangsa itu dengan apa? Suatu tulah yang sangat besar. Ayat 34. Sama-sama 2, 3 ya. Sebab itu dinamailah tempat itu apa? Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa? Rakus. Jadi saudara, yang pertama bahaya ketamakan. Ketamakan membuat kita mengalami penyakit. Saudara, ayat ini cerita bangsa Israel marah minta daging. Lalu dikasih daging, harusnya cuma ngambil 5 homer, mereka ngambil 10 homer.
Mereka lagi makan saudara, daging itu masih di mulut mereka. Tuhan memberikan mereka apa? Tulah. Tulah itu saudara artinya wabah, penyakit atau hukuman dari Tuhan. Jadi hari ini mari hindari ketamakan. Kenapa ketamakan harus kita hindari? Karena ketamakan membuat kita mengalami penyakit. Misalkan saudara, tadi ibu bilang, ya kita makan tempe, makan tahu itu sehat. Saya suka makan warteg saudara. Pak Reji juga dulu saudara suka makan warteg. Saya pernah ke rumah beliau di Bangka waktu itu. Lalu Pak Reji nawarin, kita mau beli warteg, Everett mau makan warteg apa katanya. Saya kaget saudara, jadi betapa bapak ibu itu sederhana sekali saudara. Di rumah sederhana sekali. Maka ya Pak Reji suka makan terong gitu saudara, warteg di terong balado gitu. Maka saya ikut, ya Pak saya terong juga. Maka di rumah kadang-kala saudara saya juga suka pergi ke warteg. Lagi pergi ke warteg pakai masker, pakai topi, ada jemaat lagi, salam pendeta, darah Yesus. Ketahuan pendeta makan di warteg gitu. Mau gak mau saya bilang shalom. Kok tahu sih? Saya bilang, tahu pendeta. Nah, saudara, biasanya misalkan kita makan sehari 3 kali, tapi karena tamak kita bisa makan 5 kali. Biasanya makan nasi 1 piring, kita bisa makan 2 piring. Nah itu saudara, ketamakan itu membuat kita mengalami sakit. Makan daging harusnya cukup, kita makan daging berlebihan. Ya minum kopi nggak apa-apa saudara, tapi kalau sudah berlebihan, pagi, siang, malam kopi saudara, akibatnya apa? Ya bisa penyakit terjadi dalam hidup kita. Hari ini saya doa, kita hindari ketamakan, kita tidak mengalami penyakit, kita sehat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa bahaya ketamakan? Kita baca Matius pasal 6 ayat 19 sampai 23. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh. Ayat 23, sama-sama 23 ya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya apa? Kegelapan itu. Saudara, ayat ini saudara, judul perikopnya adalah tentang mengumpulkan harta. Maka ayat 19, 20, 21, Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus tentang jangan mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Karena harta di bumi yang kita kumpulkan itu bisa dimakan ngengat, bisa hancur, bisa dicuri, bisa dirampok, bisa ludes, bisa hilang, bisa sia-sia. Tapi kumpulkanlah harta di sorga. Nah, jadi ayat ini tentang mengumpulkan harta. Tetapi ayat 22 dan 23 dilanjutkan dengan mata. Jika matamu baik, hatimu baik. Jika matamu gelap, maka hatimu gelap, jahat. Apa hubungannya mengumpulkan harta dengan mata yang jahat? Apa hubungannya mengumpulkan harta dengan orang yang jahat? Saudara, ayat ini mengajar kepada kita, ketamakan bisa membuat kita menjadi jahat. Yang kedua, apa bahaya ketamakan? Yang kedua, ketamakan bisa membuat kita menjadi jahat. Boleh dimunculkan gambarnya. Yang kedua, ketamakan bisa membuat kita menjadi apa? Jahat. Orang saudara, karena tamaknya, jadi orang tuanya sudah bagi warisan untuk anak-anaknya. Ada jemaat saudara di Jalan Kertanegara di sana saudara, maka ini jemaat cerita bahwa mereka 5 bersaudara, orang tuanya sudah meninggal, ini rumah mau dijual sekian M. Tapi anak yang kecil maunya dia 80%, nah yang 4 kakak beradik 20% bagi-bagi. Nah karena tamaknya saudara jahat, mereka bertengkar di pengadilan, bahkan sampai Mahkamah Agung.
Jadi betapa orang karena tamaknya saudara bisa menjadi jahat. Tadi ibu cerita, ada seorang ibu tante yang dibantu 400 ribu. Suatu kali di stop, tiba-tiba bawa pisau. Nah orang karena ketamakannya saudara bisa menjadi jahat. Kemarin saya ada doain jemaat saudara, ada proyek di Jakarta Theater. Dia punya proyek di Jakarta Theater. Nah dia ini saudara sudah dapat proyek di seluruh Indonesia. Ada satu perusahaan kasih dia proyek. Seluruh Indonesia dia kasih. Maka di setiap provinsi dia bangun gudangnya saudara. Tiba-tiba karena ada pesaingnya yang tamak saudara, ingin ambil proyeknya bapak ini saudara, difitnah saudara, dijelek-jelekin, bapak itu gini, bapak itu gitu. Hasilnya apa saudara? Proyek yang sudah desain untuk seluruh Indonesia itu dibatalkan. Saking orang tamaknya saudara. Padahal dia sudah bangun gudang-gudang di provinsi, setiap provinsi. Tapi karena difitnah, dijelek-jelekin saudara, maka di stop saudara. Betapa orang karena tamaknya saudara bisa fitnah orang, bisa jelek-jelekin orang, bisa menjatuhkan. Maka hari ini saya doa kita semua menghindari ketamakan, katakan amin. Maka yang kedua bahaya ketamakan, ketamakan bisa membuat kita jahat. Kalau saudara hidup cukup, tadi ibu bilang cukupkanlah dirimu. Kalau saudara hidup cukup, kemanapun saudara melangkah, saudara akan tetap damai, saudara akan tetap sukacita, saudara akan tetap tenang. Amin. Orang saudara kalau tamak, sedikit-sedikit curiga, lihat orang sedikit-sedikit curiga, jangan-jangan gitu. Hari ini kita cukupkan diri kita. Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan cukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti berkati kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa bahaya ketamakan? Kita baca Matius 27 ayat 3 sampai 5. Sama-sama kita baca Matius 27 3 sampai 5. 2, 3, ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu ayat 5, sama-sama 2, 3 ya. Maka ia membuang uang itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ, lalu gantung diri. Siapa yang gantung diri? Yudas. Kenapa Yudas gantung diri? Jual Yesus. Dengan apa? 30 keping perak. Kenapa dia jual Yesus? Karena dia tamak. Dari mana pendeta bilang Yudas tamak? Yudas ini bendahara. Dia suka mencuri uang kas yang dia pegang. Saudara, ketamakan yang ketiga membawa kita kepada kebinasaan. Hari ini kita nggak bawa apa-apa ke dunia. Nanti kita masuk tempat peristirahatan terakhir nggak bawa apa-apa. Saudara pernah lihat orang bawa mobilnya ke kuburan? Saudara pernah lihat orang bawa hartanya ke tempat peristirahatan terakhir? Nggak ada yang dibawa. Maka hari ini jangan tamak. Siapapun saudara jangan tamak. Hidup cukup. Pak Reji pernah cerita, dia waktu sekolah, dia naik sepeda ontel, teman-temannya naik mobil sport. Tapi dia dengan bangganya berkata, kamu tidak akan mengalahkan saya. Maksudnya apa? Dia nggak curi, nggak minta-minta. Saudara, di luar Pak Reji dikenal orang yang korban. Itu sebabnya kalau Pak Reji bilang, kalau ada orang yang lebih baik dari saya turun. Maksudnya saudara, karena ya banyak orang saudara mohon maaf, ya minta-minta, curi, korupsi. Maka hari ini banggalah karena saudara hidup jujur. Amin. Ibu Pariaji bilang kejujuran itu penting. Mari hari ini semua saudara jujur. Kalau saudara jujur, suatu hari saudara dipanggil Tuhan, saudara akan pesta di sorga. Kalau saudara jujur, anak-anakmu diberkati. Saudara jujur, keturunanmu diberkati Tuhan. Betapa bahagianya kalau kita hidup jujur. Amin. Saudara akan tenang. Doa saya, kita menghindari ketamakan. Kita semua hidup yang jujur. Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti berkati kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu.
Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Kami semua diajar untuk menghindari ketamakan. Dan sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan, amin. Yesus Kristus, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Imani saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar, ada kuasa, ada mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagi Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Pada yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiga Rias Indonesia, persilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Sempurnakan hidup kami. Kita akan bersama menerima perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan ayat yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, di dalam tubuh darah Yesus, kita menemukan bahwa ada hidup kekal. Kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai kepada hidup yang kekal
dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan Yesus, dan juga kita akan hidup di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus katakan Dia adalah kehidupan, jalan kehidupan dan kebenaran. Dan juga kita akan pasti juga akan hidup di bumi ini, saudara sekalian, sebagai doa yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa hidup kita di bumi seperti di surga. Artinya apapun yang menjadi kebutuhan kita atau apapun yang menjadi cita-cita kita pasti akan selalu dalam bimbingan dan juga penyertaan Roh Kudus, penyertaan dari Tuhan Yesus sendiri, saudara sekalian. Dan kita baca di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, artinya ayat dari Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 ini, yaitu semakin hari, ya saudara sekalian, akan semakin sukar, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit. Tetapi yang ada minyak dan anggur, yang ada minyak urapan dan perjamuan kudus, kita tidak akan dirusakkan. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara sekalian, di akhir zaman itu nanti akan ada perang, saudara sekalian, kelaparan, dan juga binatang-binatang buas yang di bumi. Ya seperti virus ini, saudara sekalian, itu juga termasuk binatang buas, ya saudara sekalian. Kita tolak COVID, saudara sekalian, dan kita semua berjaga-jaga juga dengan prokes, dan juga waspada juga, saudara sekalian, untuk tidak terkena dan jangan sampai terkena, saudara sekalian. Dan biarlah Tuhan Yesus selalu melindungi kita, Roh Kudus selalu melindungi kita. Kita akan perjamuan kudus, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri.
Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sehat sempurna, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Anda berdoa sejenak. Kita angkat anggur ini yang akan diubahkan menjadi darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana, tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana, setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah kebangkitan, darah kehidupan, inilah darah Tuhan Yesus, kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Di dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Di dalam Ibrani 1 ayat 9.
Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Manusia mulia, manusia tidak sakit, tidak miskin. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Dan apapun Tuhan Yesus yang menjadi kebutuhan kami pasti tercukupi. Inilah minyak urapan. Mari kita olesi pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua gereja Tiberias Indonesia dan semua jemaat Tiberias Indonesia, diberkati Tuhan, disayang Tuhan, dan kami semua yang di dalamnya selalu dilindungi Tuhan. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada kami semua Tuhan Yesus, dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias, diberkati Tuhan, berikan berkat rohani Tuhan Yesus. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menempangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan, berkat jasmani, mereka selalu sehat oleh bilut-bilut Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Mereka semua sehat dan sembuh. Dan berikan pasukan malaikat-Mu menjaga mereka Tuhan Yesus, dan berikan juga pasukan malaikat memerangi roh-roh jahat yang mengganggu mereka, dan berkati mereka dengan berkat materi, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan anak-anak-Mu jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, seluruh Indonesia atau dimanapun berada, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Dan berikan juga dalam hidup ini berkemenangan, menang atas setan, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan biarlah Tuhan Yesus terjadilah pada diri kami semua Tuhan Yesus doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga terjadi pada kami semua, yaitu gereja Tiberias dan seluruh jemaat Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Gereja Tiberias Indonesia diberkati, dan berkati juga Pak Anggoro Tuhan Yesus, berkati Pak Yafet, Ibu Lili, dan berkati Ibu Popi, Pak David, berkati Ibu Yeni Tuhan Yesus, berkati Pak David Kristianto Tuhan Yesus, berkati juga Pak David Raharja, apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Berkati Tuhan Yesus, gereja Tiberias penuh kuasa dan mujizat, penuh dengan jemaat-jemaat yang dikasih dan disayang oleh Tuhan Yesus, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus, selalu naik, tidak pernah turun. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua di dalamnya, dan juga seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia kepada pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Nias. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, kita akan menutup ibadah ini. Saudara, jangan lupa sekali lagi, setiap minggu di Tiberias Gading Nias, saudara boleh ajak anak-anak sekolah minggu saudara, anak-anak saudara untuk masuk di tempat sekolah minggu, yaitu Beloved Kids. Di tempat ini di Gading Nias, tempatnya bagus dan sudah ada yaitu fasilitas-fasilitas yang bagus, dan juga ada air purifier, juga guru-guru sekolah minggu sudah divaksin. Saudara jangan ragu, jadi Bapak Ibu ya, minggu depan jangan lupa bawa anak-anak dan bawa mereka masuk dalam ibadah Beloved Kids, biar kita semua anak-anak generasi minyak anggur yang diberkati, yang penuh kuasa, punya masa depan indah. Amin saudaraku. Kita angkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua
mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di surga, pesta di surga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Sungguh